Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa, para sahabat Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Kaltara. Pada video kali ini saya akan sharing tentang potensi diri. Materi ini saya bawakan pada saat pertemuan pengembangan kepribadian di Bapas Tarakan. Saya akan memvideokan ini agar bisa lebih luas untuk dinikmati dan menjadi penguatan bagi para sahabat HIMSI Kaltara yang menyempatkan diri untuk mampir di channel HIMSI Kaltara. Sebelumnya jangan lupa like and subscribe pada sahabat HIMSI Kaltara, sehingga kemudian juga nantinya aktifkan notifikasi sehingga pada saat ada video-video baru semoga bermanfaat, dapat mampir di channel para sahabat HIMSI Kaltara. Perkenalkan, saya Ketua HIMSI Wilayah Kaltara untuk periode 2023 sampai 2027. Ini adalah periode kedua saya mendapatkan amanah sebagai ketua wilayah. Saat ini saya sebagai ASN pada pemerintah Kota Tarakan. Saya juga seorang asesor SDM aparatur ahli muda. Kemudian saya juga psikolog industri organisasi yang bersertifikat BNSP. Moto saya adalah berani berbeda untuk tak tergantikan. Kita bahas tentang potensi, sahabat HIMSI Kaltara. Secara harfiah, dari kata to poten yang artinya adalah kekuatan atau power. Jadi setiap individu ini memiliki dan berbeda antar individu, kemudian potensi ini akan dapat dikembangkan. Sehingga sahabat HIMSI Kaltara, setiap kita memiliki potensi ini, dan setiap kita sebenarnya seharusnya mengenali potensi ini, sehingga kemudian potensi ini dapat kita jadikan modal untuk kita mengembangkan diri, untuk kita mampu berkompetisi, untuk kita bisa mengambil peluang di dalam lingkup mungkin pekerjaan, kemudian juga kehidupan pribadi kita secara personal, kemudian keluarga dan juga masyarakat. Ya, teknik pengenalan potensi diri ada 3 yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan introspeksi, kemudian dengan ekstrospeksi, dengan yang ketiga adalah pengukuran diri. Apa itu introspeksi? Introspeksi adalah bagaimana kita mawas diri, bagaimana kita merenungkan dan juga kemudian bagaimana kita mencoba untuk menggali apa-apa yang kita miliki sebagai potensi diri kita. Kemudian ekstrospeksi itu adalah kita meminta bantuan orang-orang terdekat kita yang kita percaya untuk memberikan sharingnya, memberikan penilaian terhadap diri kita, seperti apa kita. Nah, berikutnya adalah pengukuran diri. Pengukuran diri ini bisa dengan cara asesmen psikologis yang tentunya itu para sahabat HIMSI Kaltara membutuhkan bantuan seorang psikolog untuk melakukan assessment ini. Kemudian bisa juga self assessment, jadi mempergunakan alat-alat ukur yang sudah terbakukan ya pastinya, yang sudah standar itu untuk self assessment. Bahkan untuk saat ini sudah berkembang, kita bisa melakukan pengukuran diri ini secara online dengan provider-provider yang banyak kita bisa jumpai, membuka layanan untuk pengukuran diri ini secara online. Nah, kemudian setelah kita mengetahui potensi diri kita seperti apa, baik itu dari cara introspeksi, ekstrospeksi maupun pengukuran diri, kita bisa coba petakan ya para sahabat HIMSI Kaltara, bagaimana potensi itu kemudian bisa membantu kita untuk kita memiliki peluang, untuk kita memiliki modal, bisa meraih
apa yang kita harapkan sesuai dengan ekspektasi. Nah, di sini saya memperkenalkan dengan teknik analisis SWOT, bagaimana peta potensi ini kita petakan sebagai ranah di kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Kenapa kita beri nama SWOT? SWOT itu dari strong, kemudian kelemahan dari weakness, kemudian peluang opportunity, dan juga ancaman itu threats. Jadi dari sini kemudian kita bisa masukkan pengenalan kita seperti apa sih potensi kekuatan yang kita miliki, kelemahan kita, kemudian peluang juga ancaman. Contoh kalau misalkan saya akan mengisinya itu di sini. Jadi kekuatan adalah kekuatan diri yang mendorong keberhasilan para sahabat IMSI Kaltara. Kemudian kelemahan adalah hal-hal yang menjadi penghambat untuk mencapai keberhasilan. Berikutnya peluang adalah sumber daya yang dimiliki untuk mendukung keberhasilan para sahabat IMSI Kaltara. Kemudian ancaman atau threat itu adalah hal-hal yang menjadi ancaman untuk meraih keberhasilan. Contoh saya memetakan potensi saya setelah pengukuran diri, kekuatan saya adalah ternyata saya orangnya memiliki potensi gigih, kemudian ulet, kemudian berikutnya kelemahan saya adalah mudah bosan misalkan. Nah, peluang sumber daya yang dimiliki mendukung kebersihan. Apa sumber daya yang saya miliki? Misalkan sumber daya yang saya miliki adalah kesehatan, kemudian kekuatan fisik, kemudian setelah itu bisa jadi adalah dukungan dari keluarga. Nah, ancamannya, hal-hal yang menjadi ancaman untuk meraih keberhasilan, itu misalkan dari saya, pendidikan saya hanya SMA, sehingga pada saat saya harus berkompetisi, kemudian saya harus mencapai keberhasilan, saya tentunya harus bersaing dengan mereka yang memiliki pendidikan lebih tinggi, misalkan seperti itu. Nah, sehingga dari peta potensi ini, dengan analisis ini, akhirnya kemudian saya bisa mendapatkan gambaran dari sumber daya yang saya miliki, kelemahan yang saya miliki, kekuatan yang saya miliki, dan ancaman yang bisa menjadi penghambat bagaimana saya memperoleh keberhasilan, itu akhirnya bisa saya kelola. Jadi kekuatan akan menjadi modal bagaimana memperkuat peluang keberhasilan. Berikutnya kelemahan bagaimana saya bisa harusnya kelola untuk meminimalkan sehingga itu tidak menjadi penghambat, dan kemudian peluang bagaimana saya bisa maksimalkan peluang itu untuk mendukung keberhasilan, dan ancaman tentunya bagaimana saya memiliki rencana strategi bagaimana ancaman itu bisa saya minimalkan, kalau bisa saya bisa hadapi ancaman itu sehingga tidak lagi menjadi ancaman. Ini gambarannya para sahabat IMSI Kaltara tentang potensi diri. Bagaimana kita mengenalinya, kemudian bagaimana kita memetakannya. Saya perkenalkan di sini dengan analisis SWOT. Jadi bagaimana kekuatan kita, kelemahan kita, peluang kita, dan ancaman yang bisa kita analisis untuk membantu kita meraih keberhasilan dengan lebih baik. Kenapa? Karena sebenarnya keberhasilan itu tentunya tidak serta-merta tiba-tiba itu bisa kita dapatkan, tapi butuh perencanaan, kemudian dari perencanaan itu ada persiapan, kemudian bagaimana kita melakukan action atau tindakan, setelah itu bagaimana kita meraih keberhasilan itu sesuai dengan perencanaan dan tindakan. Dan jangan lupa tentu saja kita selalu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena segala usaha itu ramuannya, tambahannya adalah tentunya tidak lupa dengan doa, karena hasil akhir bagaimanapun itu tetap Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Baik, sampai jumpa para sahabat IMSI Kaltara. Kita akan bertemu lagi di
video berikutnya tentang pengembangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.